Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo muslimah semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nih di Muslimah Live Talk 2.0, tempat muslimah belajar, berbagi, dan menginspirasi. Sebelumnya saya mau tanya nih, pernah nggak sih muslimah semuanya tuh bertanya-tanya gitu pada diri sendiri, gimana sih konsep kemerdekaan diri bagi seorang muslimah dalam perspektif Islam? Atau enggak muslimah sekalian pernah bertanya-tanya juga nih, apa saja batasan-batasan kita sebagai seorang muslimah dalam mengekspresikan diri sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita diskusi bersama pada Muslimah Live Talk 2.0 pada kesempatan kali ini dengan tema Muslimah Taat Bikin Kita Terbatas. Tidak ya, Dek ya? Bersama saya, Rizka Yuliana Putri, dan juga speaker keren kita, Mbak Ilma Arafi. Sebelumnya teman-teman udah kenal sama Mbak Ilma belum nih? Disclaimer ya teman-teman ya, Mbak Ilma ini merupakan salah satu wisudawan berprestasi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga 2024 dan juga pernah menjadi Ketua Departemen Nyansos UKMKI 39. Wah, dari situ saja udah kelihatan banget kalau Mbak Ilma termasuk muslimah yang produktif dan dapat menginspirasi kita semua nih. Oke, langsung saja ayo kita diskusi bersama bareng Mbak Ilma Arafi. Assalamualaikum Mbak Ilma. Waalaikumsalam Rizka, terima kasih atas kesempatannya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, hari ini gimana nih kabarnya Mbak Ilma? Alhamdulillah sebagaimana yang terlihat, insya Allah baik-baik saja dan selalu semangat. Ya, tetap semangat ya teman-teman ya, walaupun udah sore kayak gini. Benar Oke. sekali. Kesibukannya Mbak Ilma akhir-akhir ini apa aja kalau Oke, boleh jadi tahu? kalau Mbak Ilma sekarang kesibukannya adalah sedang ikut project di PKK UNER teman-teman, Wah, buat di membuat PKKA. buku kewirausahaan. Wih, buku kewirausahaan ini nanti kalau udah jadi spill-spill ya Mbak Ilma ya. Oke, boleh. Oke, langsung saja ya Mbak Ilma. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik nih, tentang kemerdekaan diri sebagai seorang muslimah. Oke. Kan Mbak Ilma tadi sering banget nih kayak mengikuti organisasi dan juga lomba dan sebagainya. Nah, dari situ menurut Mbak Ilma, apa sih konsep kemerdekaan diri sebagai seorang muslimah tuh menurut Mbak Ilma? Oke, karena Mbak Ilma alumni Bahasa dan Sastra Indonesia ya teman-teman, kita coba bicara soal bahasa dulu gitu. Oke. Jadi merdeka ini sendiri kan berasal penggunaannya dari bahasa Jawa nih pada saat zaman Majapahit dulu, dari kata mardiko. Nah, mardiko ini sendiri itu ditujukan pada wilayah yang tidak lagi dipungut pajaknya atau upetinya karena jasa pahlawan atau jasa pemimpinnya di sana seperti itu. Tapi kalau asal bahasanya sendiri, merdeka ini sendiri dari bahasa Kawi, dari Maha dan Ardiko, yang bisa diartikan sebagai sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat kaya seperti itu. Tapi apakah merdeka itu hanya sebatas itu seperti itu kan ya? Nah, ternyata sebenarnya merdeka itu juga memiliki pemaknaan yang lebih dari itu. Dan merdeka ini teman-teman jangan sampai kita salah gitu ya, diartikan sama dengan bebas gitu. Nah, merdeka ini tidak sama dengan bebas karena kalau bebas sendiri itu tidak terikat atau tidak ada suatu hal yang mengekang gitu. Sedangkan kalau merdeka ini sendiri terdapat suatu pertanggungjawaban di belakangnya seperti itu. Jadi merdeka ini dapat dimaknai sebagai suatu suatu upaya di mana seseorang atau suatu entitas itu dapat menentukan pilihan sesuai dengan keyakinannya, tetapi dia juga mengetahui konsekuensi dan pertanggungjawaban atas pilihan tersebut seperti itu. Oke. Dan itu kan juga berkaitan sama pemaknaan dari kemerdekaan diri bagi muslimah seperti itu ya. Kalau kita bahas kemerdekaan diri ini sebenarnya panjang sekali seperti itu ya. Kemerdekaan diri itu bisa dimulai dari titik paling sederhana atau paling dasar berupa kemampuan kita dalam menentukan bagaimana kita mau bersikap, berbicara, bertutur, dan berpikir seperti itu. Yang mana kemudian berlanjut pada kehendak kita dan kemampuan kita dalam mengatur otonomi diri gitu. Sehingga ini menghilangkan penindasan-penindasan yang ada dari eksternal kepada diri kita seperti itu, karena kita mampu membuat suatu self esteem bagi diri kita sendiri. Kemudian juga kemerdekaan diri itu dapat berarti bahwa kita bisa mengendalikan diri kita gitu. Jadi tidak hanya bisa bersikap dan bertindak atau berpikir saja, tapi kita juga bisa mengendalikan hal-hal tersebut gitu. Seperti itu. Oke, aku tertarik dengan itu Kak, konsep tentang mengendalikan diri kita sendiri. Nah, dari mengendalikan diri sendiri itu seberapa relevan sih hal tersebut untuk kemerdekaan diri kita sendiri gitu dalam perspektif masing-masing. Oke, jadi kan sebenarnya sebagai manusia kita itu punya kebebasan gitu ya, atau kemerdekaan diri gitu.
Kalau kita bicara soal kemerdekaan diri, artinya kita itu punya kemampuan untuk menentukan pilihan tadi gitu. Tetapi dari pilihan-pilihan tersebut kan pasti ada konsekuensi-konsekuensinya seperti itu. Yang mana dari hal itu kita sebenarnya juga punya kebutuhan untuk mengendalikan hal tersebut gitu. Mengendalikan konsekuensi dan juga mengendalikan pilihan dari hal yang kita tuju itu tadi gitu. Kemudian kalau misalkan tadi kan Mbak Ima belum mengaitkannya dengan kemuslimahan gitu ya, maksudnya dengan bagaimana sih kemerdekaan diri bagi muslimah seperti itu. Sebenarnya yang paling penting itu adalah merdeka sebagai seorang muslimah itu bukan berarti kita sebebas-bebasnya menentukan pilihan tanpa mengindahkan suatu konsekuensi atau pertanggungjawaban di belakang nanti gitu. Tapi bagaimana cara kita dan kemampuan kita untuk bisa menahan diri dari hawa nafsu, dari hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah seperti itu, dan juga bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri atas suatu hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Jadi itu yang mungkin membedakan kemerdekaan diri sebagai manusia biasa gitu dengan kemerdekaan diri sebagai seorang muslimah. Oke, jadi kita harus menunaikan kewajiban dulu ya, baru nanti mendapatkan kemerdekaan versi diri sendiri gitu. Oke, kemudian nih Mbak Ilma, ini kan kita ketika udah mendapatkan kemerdekaan diri sendiri. Nah, untuk itu apakah kita juga perlu itu memberikan kontribusi bagi masyarakat, bagi keluarga atau pokoknya bagi orang lain seperti itu? Bagaimana? Jadi sebenarnya itu ketika kita sudah memegang kemerdekaan diri ya teman-teman, secara otomatis kita itu akan bertindak untuk orang lain juga gitu. Sebenarnya kan segala hal itu dimulai dari diri sendiri dulu, dari hal yang paling sederhana dan hal-hal yang paling mendasar juga. Dan kita juga tahu bahwa pembelajaran yang paling penting adalah pembelajaran yang kita tunaikan dulu gitu, sebelum kita menyampaikan kepada orang lain gitu. Nah, sebagaimana dengan kemerdekaan diri, ketika kita sudah itu tadi sudah bisa bersikap, sudah bisa mengendalikan diri dan memiliki otonomi untuk diri kita sendiri, jelas kita akan mampu untuk bisa berkontribusi kepada orang lain gitu. Dan menyalurkannya bahkan bisa turut memerdekakan atau berkontribusi dalam kemerdekaan diri orang lain seperti itu. Nah, untuk bisa berkontribusi pada kemerdekaan diri orang lain tuh kayak gimana itu Mbak konsepnya? Nah, yang pertama adalah selalu kembali pada hal yang sederhana ya. Kita jadilah versi terbaik diri kita sendiri. Ketika kita sudah menunjukkan bagaimana sih versi terbaik diri kita, kita pasti akan bisa memunculkan citra dari dalam diri kita untuk bisa diserap oleh orang lain gitu. Pasti orang lain juga akan tergugah lewat tindakan kita, lewat hal tutur kita atau hal yang kita lakukan seperti itu. Dari sana kan orang-orang juga akan ikut ikut tergerak gitu bersama kita dalam melakukan suatu hal gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa gitu ya, bisa turut berperan pada mereka itu dengan cara mendorong mereka, memberdayakan seperti itu. Kemudian juga bisa melakukan suatu kontribusi-kontribusi sederhana, kita ikut dalam kegiatan-kegiatan mereka seperti itu. Oke, jadi secara tidak langsung seperti menginfluence mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya Mbak. Wah, keren banget nih. Kemudian nih Mbak, untuk menjadi seorang muslimah yang berdaya tuh apa aja sih yang diperlukan buat kita kayak first step? Apa sih yang harus kita lakukan misalnya kayak seperti apa gitu? Oke. Nah, tadi kan Mbak Elma sempat menyinggung soal menjadi versi terbaik diri gitu ya. Nah, gimana sih cara menjadi versi terbaik diri supaya kita itu benar-benar bisa merdeka atas diri kita gitu kan ya. Yang pertama adalah mengenali diri kita gitu. Bagaimana sih sebenarnya diri kita dan hakikat apa yang kita bawa sebagai manusia. Tidak hanya sebagai manusia tapi juga sebagai hamba gitu, sebagai makhluk sosial seperti itu. Jadi untuk memerdekakan diri kita harus memahami hal itu gitu. Ketika menjadi seorang hamba, hakikatnya kita adalah tunduk gitu ya, menghambakan diri kepada ilahi seperti itu kan. Kemudian untuk menjadi hakikat sebagai seorang manusia, ternyata kita harus bersosialisasi, harus berkontribusi gitu. Dengan hal itu kan kita bisa mengetahui bagaimana nantinya kita akan bertindak gitu selanjutnya. Ketika kita sudah mengetahui dan mengenali hakikat kita sebagai hamba, kita bisa bertindak untuk ternyata sebagai hamba itu kita harus taat dan patuh gitu. Harus menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah dan
melakukan apa-apa yang dianjurkannya seperti itu. Dan menjadi seorang manusia, oh ternyata kita harus terus bersosialisasi, harus berkontribusi dan lain sebagainya gitu. Maka kita akan melakukan tindakan-tindakan tersebut seperti itu. Oke, jadi 3 poin pentingnya tuh mengenali diri sendiri, terus berbuat baik ke sesama, dan juga itu ya, bertawakal kepada Allah gitu ya, Mbak. Benar-benar. Oke. Kemudian nih Mbak, tentang karakter tangguh. Ini kan biasanya kan perempuan emang kodratnya biasanya tuh lebih lemah lembut daripada laki-laki ya. Nah, untuk menjadi perempuan tangguh tanpa meninggalkan kayak apa ya, jati dirinya sebagai seorang muslimah tuh bagaimana Mbak? Menurut Mbak Ilma nih. Tangguh itu kan sebenarnya bukan suatu sifat yang merujuk pada laki-laki atau perempuan atau gender seperti itu. Tapi tangguh itu artinya kita tidak mudah menyerah, tidak bersikap kokoh gitu kan ya. Dan tidak berhenti pada satu perlakuan saja gitu kan ya. Jadi ketika kita bicara soal wanita tangguh tanpa harus menghilangkan identitas lemah lembut dan sebagainya seperti itu, sebenarnya adalah tidak malu dan tidak berhenti untuk mencoba gitu. Ketika kita merasa bahwa kesempatan hanya datang satu kali misalkan, atau ternyata aku tidak layak untuk ini, tidak deserve untuk ini seperti itu, maka kita pasti akan cenderung untuk tidak mengulangi hal tersebut seperti itu. Padahal kan Allah juga sudah mengatakan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan ya. Dimana kesempatan itu tidak Allah tawarkan satu kali saja gitu. Dan tidak ada kebetulan di dunia ini gitu. Artinya dengan kita terus-menerus untuk bekerja keras dan mencoba sesuatu hal gitu ya, sampai kita mendapatkannya mungkin, atau bahkan tidak mendapatkannya tapi kita sudah menemukan celah lain gitu loh. Celah lain dari hal tersebut gitu. Itu kan artinya kita tidak menyerah pada percobaan gitu. Karena sebenarnya keberhasilan itu kan bukan bagaimana kita memperoleh sesuatu, tapi bagaimana cara kita mencapainya gitu. Jadi ketika kita bicara soal ketangguhan gitu, sebenarnya wanita itu juga katakanlah secara kodrati sudah memiliki hal itu gitu ya. Sejak dari kecil atau ketika kita sudah mencapai masa balik gitu, kita pasti mengalami menstruasi ya, gitu betul. Kan ya, kemudian nantinya mengandung dan sebagainya gitu. Dari masa-masa itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bahwa ternyata wanita itu juga diberikan sifat yang tangguh oleh Allah gitu, dimana setiap bulan kita harus mengalami masa-masa itu gitu, kesakitan-kesakitan itu, dan nantinya kita akan mendapatkan memperoleh takdir untuk harus mengandung selama 9 bulan dan sebagainya gitu. Artinya kan wanita ini juga sudah dikodratkan sebagai seorang yang tangguh. Tapi bagaimana kita memelihara ketangguhan itu? Oke, ini Mbak, kan tadi buat menjadi wanita atau muslimah yang tangguh tuh harus mencoba dan secara kontinu gitu kan Mbak. Nah ini kan sering banget terjadi sama perempuan-perempuan masa sekarang nih. Sekarang kan muncul tren kalau itu kan soal insecure dan sebagainya, dan kayak selalu membandingkan diri sama orang lain yang kelihatannya lebih wow kayak gitu. Gimana sih biar kita bisa mengendalikan rasa ini biar nggak insecure dan nggak memandang rendah diri sendiri gitu ketika mencoba dan berusaha untuk continue seperti itu. Oke, sebenarnya tuh perasaan rendah diri itu terjadi karena kita terlalu fokus sama hal-hal di luar diri kita gitu kan. Sedangkan hal di luar diri kita itu adalah suatu aspek yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan. Dan yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah fokus pada diri kita. Misalkan di sini adalah permasalahan kita. Seharusnya kita di sini kan. Di sini adalah permasalahan orang lain gitu. Tapi yang menjadi problemnya adalah kita ada di sini juga gitu. Padahal kan seharusnya kita fokus untuk menyelesaikan yang di sini seperti itu. Jadi sebenarnya insecurity itu terjadi karena kita terlena sama pencapaian-pencapaian dari orang sekitar dan justru tidak memfokuskan apa yang kita punya gitu, apa yang ada pada diri kita gitu. Ketika kita sudah bisa memfokuskan pada diri kita gitu, oh kita punya kelebihan ini nih gitu, kita punya kekurangan ini. Bagaimana caranya kekurangan dan kelebihan ini bisa dikomparasikan dan dikolaborasikan sehingga kekurangan tadi itu justru bisa tertutupi lewat kelebihan tadi kayak gitu. Dan insecure itu sebenarnya hal wajar gitu ya. Yang tidak wajar itu kalau kita terus-menerus gitu memiliki sifat insecure gitu. Barangkali lewat insecure ini kita justru bisa mengembangkan diri nih. Misalkan awalnya kita merasa kayak, kok orang itu keren banget ya gitu. Kemudian kita bertindak untuk
rasa insecure kita itu dengan cara terinspirasi kah, terdorong kah gitu. Itu kan justru baik gitu kan ya. Beda lagi kalau kita melihat insecurity itu sebagai suatu hal yang menekan kita, yang justru membuat kita kayak ya udahlah aku nggak bisa nih, ya udahlah aku menyerah aja gitu. Pressure gitu. Benar sekali kayak gitu. Oke. Terus untuk apa itu namanya, kan biasanya ke pressure tuh kayak bakal menghentikan ya Mbak kontinuitas dari muslimah tadi biar untuk berusaha memberdayakan dirinya. Nah dari Mbak Ilma gimana nih kayak strateginya biar nggak insecure dan bagaimana biar muslimah itu tetap continue dalam memberdayakan dirinya dan meraih kemerdekaan diri buat dirinya itu tadi. Oke, kalau dari Mbak Ilma sendiri gitu ya, setiap orang mungkin pernah insecure gitu ya, dan Mbak Ilma juga seperti itu. Yang Mbak Ilma lakukan adalah Mbak Ilma menepi, katakanlah menarik diri dari sekitar gitu ya. Dengan cara itu Mbak Ilma bisa merefleksi sebenarnya apa sih gitu ya, apa sih yang Mbak Ilma cari dan kenapa kok Mbak Ilma harus insecure gitu atas pencapaian orang lain. Barangkali teman-teman insecure itu terjadi karena kita merasa iri gitu, kemudian merasa bahwa kok orang lain bisa aku enggak sih gitu, tapi tidak ada tindakan selanjutnya gitu dari hal tersebut gitu. Nah itu kan membuat kita justru terkungkung dan terbungkam sama insekuritas itu tadi gitu ya. Nah ketika Mbak Ilma refleksi gitu ya atas segala hal yang ada gitu kan ya, yang Mbak Ilma merasa kayak ini kayaknya ada problem di aku nih gitu. Oh ternyata setelah ditarik kembali, problem ini adalah karena Mbak Ilma terlalu fokus sama pencapaian orang lain misalkan. Ternyata Mbak Ilma tidak melakukan apapun nih dari hal yang udah Mbak Ilma lihat dari orang lain gitu. Terus Mbak Ilma juga akan menarik lebih jauh gitu dan apa ya, mencoba untuk menciptakan mindset seperti itu bahwa barangkali nih orang terlihat mudah-mudah aja mencapai hal itu, padahal ternyata ada banyak hal yang ia lalui yang tidak kita ketahui gitu. Proses di balik layarnya. Benar gitu, sekali. Dan jangan-jangan kita ketika mencapai proses itu gak akan sekuat orang itu gitu. Betul. Sampai membuat kita juga belum bisa untuk bisa mencapai itu kayak gitu. Jadi kalau yang Mbak Ilma lakukan adalah refleksi, kemudian setelah refleksi itu kan akan muncul gitu ya benang-benang merah gitu, dimana Mbak Ilma bisa mengetahui apa sih tindakan selanjutnya yang harus Mbak Ilma lakukan gitu dari insecurity itu tadi gitu. Boleh jadi dengan cara bertindak atas suatu hal atau justru menarik, katakanlah menarik pemikiran yang tidak baik itu tadi gitu. Oh barangkali itu memang jalan dia gitu kan ya. Dan kita semua punya jalan yang berbeda untuk mencapai suatu hal. Oke, kan Mbak Ilma tadi kalau ada apa namanya rasa insecure muncul tuh berarti kayak menarik diri terlebih dahulu ya. Kalau selain menarik diri, apakah Mbak Ilma juga pernah kayak misal sharing bersama teman ataupun dengar-dengar pendapat dari pihak lain gitu? Nah iya benar-benar sekali, itu juga Mbak Ilma lakukan kok. Setelah refleksi itu kan pasti katakanlah kita sebagai manusia juga butuh pendapat atau pandangan dari orang lain gitu ya. Sekiranya membuat diri kita tuh kayak tercerahkan gitu ya atas suatu pandangan gitu. Jadi Mbak Ilma juga seringkali mengobrol gitu ya, sharing lebih kepada orang tua sih kalau Mbak Ilma gitu ya, kepada orang tua, karena Mbak Ilma rasa pendapat orang tua itu adalah pendapat yang paling aman gitu ya, yang paling tidak apa ya menyesatkan dan sebagainya gitu ya. Tidak menjudge. Ya. Benar sekali gitu. Kemudian ketika kita sudah pegang pendapat orang tua kan akhirnya kita kayak punya pegangan lah istilahnya. Nah itu Mbak Ilma juga kadang akan lebih meminta banyak sekali pendapat pada relasi Mbak Ilma gitu. Yang Mbak Ilma rasa Mbak Ilma aman nih kalau akan bercerita ke orang tersebut seperti itu. Oke, jadi ada faktor pendukung eksternal juga benar ya sekali, di samping dengan kayak lebih mengenali diri sendiri kayak gitu. Kemudian nih Mbak, untuk strategi, kan tadi strategi untuk mengatasi insecure yang biasanya dialami muslimah kan. Kalau strategi pengembangan dirinya biar lebih upgrade dan lebih gimana ya, biar lebih mencapai kayak kemerdekaan beneran gitu. Oke, kalau sebenarnya untuk pengembangan diri sendiri itu adalah setelah kita tadi mengenali diri kita kan pasti tahu ya, sebenarnya kita itu minat dan bakatnya di mana sih gitu, potensi diri kita tuh ke arah yang mana sih gitu, ke bidang apa gitu. Dari situ kan kita bisa tahu bahwa hal yang harus dilakukan selanjutnya di bidang ini tuh seperti ini gitu. Oh ternyata aku masih punya sekitar 10% nih kemampuan di sini, padahal
potensiku di sini gitu. Selanjutnya kan kita bisa mencari tahu dan lebih bisa memfokuskan mau kemana arah yang kita tuju untuk memperdalam potensi tersebut seperti itu. Kemudian ketika kita merasa bahwa aku punya nih pengalaman di bidang ini, tapi ternyata aku tuh nggak cocok di bidang ini gitu. Kita perlu mencari tahu apakah potensi yang kita miliki dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya tapi kita nggak cocok itu bisa dikolaborasikan gitu. Kemudian dengan relasi-relasi yang kita punya, kita bisa lebih mengembangkan hal itu gitu ya, dengan cara misalkan selain mengkolaborasikan antara potensi pribadi tadi, kita juga bisa mengelaborasikan itu dengan potensi-potensi orang lain dengan relasi-relasi kita itu gitu. Barangkali lewat situ juga kita lebih bisa mempertajam potensi diri kita kayak gitu. Itu kan kita mencoba mencari tahu dulu potensi kita apa, kemudian memperdalamnya, dan kemudian melakukannya yang paling penting. Kita kan seringkali berhenti pada rencana seperti itu ya, berhenti pada rencana dan pengembangan-pengembangan yang hanya ada di konsep kita gitu kan ya. Tapi yang lebih sulitnya lagi adalah kita tidak melakukan itu gitu. Dan ketika orang lain mencapai suatu hal, kita hanya terkagum-kagum, bahkan kemudian kita merasa kayak kok dia bisa ya gitu. Sedangkan kita nggak refleksi kepada diri kita, oh ternyata selama ini aku stuck nih di sini gitu. Oke, jadi cuma itu ya, nyangkut di teori tapi nggak ada eksekusinya. Benar gitu sekali, benar-benar. Oke Mbak, biar nggak terlalu terpacu pada teori itu gimana sih biar kita bisa prakteknya tanpa bingung gitu, kayak step by stepnya gitu. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu mencoba dulu ya. Maksudnya ketika kita udah dapat suatu teori atau suatu pemahaman atau suatu pengetahuan gitu, atau ada suatu konsep di diri kita gitu, coba lakukan aja dulu gitu. Barangkali mungkin kita kayak, ini aku kosong banget loh Mbak, aku nggak pernah punya pengalaman kayak gini gitu, aku takut misalkan seperti itu. Ya coba aja dulu gitu, meskipun mungkin itu kayak suatu hal yang iya Mbak, ngomong aja tuh mudah gitu, tapi melakukannya tuh sulit gitu ya. Tapi memang seperti itu gitu, ketika kita hanya stuck pada konsep kita gitu, ya kita mungkin akan tetap berada di sana gitu, dan tidak akan terrealisasikan gitu. Tapi mungkin ada cara lain juga nih, selain kita memaksakan diri untuk mencoba gitu ya. Ya gunakan relasi tadi gitu, barangkali kita memang seorang konseptor gitu ya, bukan seorang eksekutor. Dan dengan menggunakan relasi itu tadi, kita bisa mengkolaborasikan, nih aku punya konsep gitu, kamu bisa nggak melakukan ini dan sebagainya gitu. Sebagai seorang konseptor, kita kan pasti hanya berpacu pada konsep dan memiliki banyak sekali ide-ide gila mungkin ya, maksudnya ide-ide yang menarik gitu. Tapi kita nggak tahu nih step mana yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita mencoba mengobrol dengan relasi kita, dengan jejaring kita, bisa jadi jejaring-jejaring tadi tuh bisa nih melakukan itu dan merasa bahwa ide itu mudah banget nih, oh boleh nih aku lakukan kayak gitu. Oke, jadi kita harus mencoba dulu ya Mbak ya, entah nanti hasilnya bagaimana, kita nggak akan tahu hasilnya tanpa mencoba terlebih dahulu. Betul banget. Gitu. Oke, aku tertarik tentang relasi nih Mbak. Ini kan kita di lingkungan akademik di kampus tuh kita pasti udah familiar banget sama namanya pergaulan bebas gitu kan. Bagaimana menyiasati biar hal tersebut biar nggak menjadi tantangan tersendiri gitu, biar kita bisa membentengi diri dan nggak terpacu pada pergaulan yang tidak benar gitu. Untuk bicara soal relasi itu sebenarnya kan banyak hal gitu ya, maksudnya banyak klasifikasi untuk relasi itu sendiri. Relasi ukhrawikah, relasi duniakah, seperti itu. Kalau kita bicara soal seks bebas dan sebagainya tuh, kita tahu bahwa itu adalah perilaku yang menyimpang gitu kan ya, yang memang bukan budaya Indonesia gitu kan, dan tentu saja bukan budaya muslimah banget. Betul. Gitu kan. Tapi ketika kita bicara soal relasi, yang pertama kita harus ketahui adalah sebenarnya relasi itu kita butuhkan untuk apa gitu, untuk kebutuhan yang mana gitu. Ketika kita merasa bahwa aku membutuhkan relasi untuk kebutuhan ukhrawiku gitu, memang mungkin ini bukan suatu hal yang bisa dipisahkan gitu ya teman-teman sebenarnya, tetapi kan pada masa yang seperti ini kita tahu bahwa itu juga akan sulit kalau kita mencari kedua-duanya sekaligus gitu. Jadi kita klasifikasikan dulu sebenarnya kita butuh relasi untuk hal apa seperti itu. Kemudian nanti ketika kita sudah mendapatkan hal tersebut gitu, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita
atas lingkungan kita gitu. Misalkan kita tahu relasi itu buruk, tapi ternyata dari relasi itu misalkan kita punya jejaring yang lebih luas, kita bisa mengembangkan diri, tapi kita tahu itu gak benar gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri supaya tidak tergerus gitu dan di lingkungan tersebut. Meskipun ini sangat sulit sekali ya teman-teman gitu, karena lingkungan itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita gitu. Maka kita juga pandai-pandai memilah gitu, memilah dan memilih. Syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan keduanya gitu. Ukhrawi jalan, duniawi jalan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya itu kita harus pandai-pandai mengendalikan diri kita. Dan berkumpullah dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang menaungi orang-orang yang sejalan dengan kita gitu. Misalkan kita mau berelasi soal hal X misalkan, ya kita cari tahu di lembaga atau di suatu perkumpulan yang memang memiliki tujuan untuk X itu tadi, seperti itu. Begitupun dengan ketika kita merasa bahwa oh aku butuh nih penguat dan penyokong, di mana dunia kampus ini kan cukup bebas, cukup riskan juga seperti itu. Maka bagaimana aku bisa menemukan suatu lingkaran atau perkumpulan yang bisa menjagaku juga gitu dari hal-hal riskan tersebut gitu. Maka aku perlu mencari relasi di situ seperti itu. Dan kemudian ketika sudah berada di relasi tersebut, kita harus mempertahankannya gitu. Oke Mbak, untuk yang terakhir nih, untuk muslimah sekalian, Mbak Ilma punya statement buat mendukung dan menyemangatin mereka nggak nih, yang buat semakin berdaya dan meraih kemerdekaan versinya masing-masing gitu? Sebagai seorang muslimah ya, karena saya juga seorang muslimah, kita seorang muslimah gitu. Sebenarnya menjadi seorang muslimah itu bukan suatu suatu kendala atau hambatan tertentu. Justru menjadi suatu hal yang perlu kita syukuri gitu teman-teman. Menjadi muslimah itu adalah suatu kenikmatan tersendiri gitu bagi kita untuk bisa mengembangkan diri gitu. Jangan pernah merasa bahwa kita itu terkungkung karena suatu aturan yang Allah buat gitu. Karena sejatinya aturan-aturan yang Allah buat itu justru melindungi kita gitu dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan sebelumnya gitu. Mungkin sekarang kita masih belum menyadari itu gitu, tapi tidak tahu lain kali suatu waktu gitu ya. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman sudah menyadari potensi diri teman-teman sudah merasa bahwa oh aku akan berkomitmen pada hal ini gitu, maka lakukanlah dan beristiqomahlah di jalan tersebut gitu. Dan jangan lupa selalulah punya pemikiran bahwa hal yang kita lakukan terkait duniawi ini adalah suatu media atau ladang dakwah kita gitu, untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, seperti itu teman-teman. Masya Allah, ini insight yang sangat insightful banget deh Mbak Ilma. Terima kasih ya Mbak Ilma udah berbagi dan udah sharing nih tentang konsep kemerdekaan diri bagi muslimah dengan kita. Baik teman-teman, sekian yang semoga dari obrolan singkat kami tadi dapat memberikan insight yang dapat membuat teman-teman semua menjadi lebih berdaya dan dapat mengekspresikan kemerdekaan diri menurut perspektif masing-masing dan tentunya masih dalam batas syariat Islam. Baik teman-teman, mari kita terus belajar, berbenah dan menginspirasi satu sama lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.